Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para pendengar semuanya, melanjutkan tentang pembicaraan kita yang lalu, yaitu yang kedua kita bicara masalah kenapa Islam jatuh dan apa penyebabnya. Lalu kemarin juga kita bahas tentang hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa Islam itu datang dengan sebagai sesuatu yang asing, dan kemudian Islam itu juga akan berada atau menjadi suatu hal yang asing lagi. Badal Islamu ghariba wa sayaudu Islamu ghariba kama bada'a, seperti pada waktu permulaannya. Walaupun tidak persis, maka ketika Islam sampai ke abad ke-5, ke-6, itu sekitar tahun 1000 Masehi, Islam sampai pada jatuhnya Islam, yaitu ketika mendapat serangan dari Tartar. Pada waktu itu masih ada khilafah Bani Abbasiyah. Namun yang pertama kali diserang adalah Sultan Muhammad Al-Khawarizmisah, diserang oleh Tartar. Pada awalnya Daulah Al-Khawarizmisah ini menang, Tartar tidak berhasil menaklukkan Sultan Al-Khawarizmisah. Namun kemudian Sultan Al-Khawarizmiyah akhirnya menjadi seorang pecundang. Dia rela mati dalam pelarian, yaitu sampai di Laut Qazvin. Dan hancur semua daulahnya. Lalu kita bertanyakan, kenapa bisa hancur seperti itu? Apakah Sultan Al-Khawarizmiyah itu sultan yang tidak baik? Seorang sejarawan, Ibnu Asir, itu sampai mengatakan dalam pengantar tulisannya bahwa sungguh seandainya aku tidak dilahirkan ke muka bumi ini, karena harus melihat bagaimana jatuhnya Islam, yaitu jatuhnya Daulah Al-Khawarizmisah. Karena begitu mengenaskan sekali. Karena Sultan Al-Khawarizmiyah itu adalah orang yang sangat menjunjung tinggi, menghormati ulama, menjunjung tinggi Islam, ajaran Islam, dan menghormati ulama. Kesejahteraan masyarakat diperhatikan, orang yang penyabar. Tapi kenapa kalau dibandingkan dengan keadaan kita sekarang, maka Sultan Al-Khawarizmiyah itu termasuk dalam kategori pemimpin yang baik, yang sangat baik, menghormati ulama, menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan ilmu-ilmu yang ada dikembangkan pada waktu itu, yang kemudian diadopsi ke barat, itu adalah ilmu yang dikembangkan di sana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu analisanya bagaimana? Kalau Umar bin Khattab mengatakan bahwa
orang Islam itu akan jaya selagi dia memegangi tentang prinsip-prinsip Islam, dan orang-orang di luar Islam itu akan runtuh ketika mereka justru memegangi prinsip-prinsip agamanya. Berarti Sultan Al-Khawarizmi Shah ini adalah orang yang tidak sepenuhnya memegang ajaran Islam, karena pasukannya, tentaranya adalah menjadi tentara bayaran. Bukan tentaranya adalah, pasukannya adalah bukan mujahid yang siap berjuang di jalan Allah. Jadi kelemahannya secara ekonomi, pemerintahan Sultan Al-Khawarizmi ini adalah maju di dalam pengelolaan negara, tetapi lemah di dalam pertahanan. Bagaimana umat Islam zaman sekarang ini? Ternyata semuanya lemah. Berarti kebangkitan Islam semata-mata hanya mengharapkan bimbingan dari Allah, agar supaya kita bisa merangkak, menapak jalan kepada kebangkitan Islam. Karena kejatuhan Islam pada waktu itu, karena tidak, orang Islam yang jelas tidak saling tolong menolong, ini prinsip dasarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlunya kita mawas diri agar supaya apa yang saya sampaikan ini sebagai suatu informasi sejarah, yang dari itu kita akan bisa mengambil hikmahnya, bagaimana bahwa ternyata Islam bisa jatuh, padahal Islam dalam kondisi yang dianggap baik. Demikian dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.